Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dari Paralel B, izin mempresentasikan terkait hasil tugas besar simulasi komputer kami dengan judul Simulasi Sistem Dinamis Dampak Pertumbuhan Penduduk dan Penyusutan Lahan terhadap Kapasitas Produksi Tebu di Kecamatan Tarik, Sidoarjo. Next. Perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri Anastasia Laraswati Putri Yuwono dengan NPM 24032010093. Saya Endang Solina Brusnu Haji dengan NPM 240320101069. Kemudian dengan saya, Vanessa Aryasdania Milianti dengan nomor NPM 240320101095. Oke, di sini dari tugas besar kami terdapat latar belakang di mana penurunan kapasitas produk tebu di Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2020 hingga 2024 mengindikasikan adanya degrasi kapasitas produksi pangan di wilayah tersebut. Kondisi ini memicu kerentanan pangan karena terjadi di tengah tingginya kebutuhan masyarakat akibat jumlah penduduk yang sangat besar dan stabil. Selain pertumbuhan penduduk, resiko ketidakpastian iklim juga memperparah keadaan karena berpotensi menyebabkan gagal panen dan menurunkan hasil pertanian. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dinamika ketahanan pangan di Kecamatan Tarik sebagai landasan dalam mendukung strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kemudian di sini terdapat rumusan masalah, ada tiga, yaitu bagaimana dinamika pertumbuhan penduduk dan penyusutan lahan tebu terhadap produksi pangan tebu di Kecamatan Tarik pada periode 2020 sampai 2030, bagaimana kondisi ketersediaan dan kebutuhan pangan tebu masyarakat di Kecamatan Tarik berdasarkan hasil proyeksi sistem dinamis, bagaimana proyeksi kondisi pangan tebu di Kecamatan Tarik berdasarkan perubahan luas lahan sawah dan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya ada tujuan laporan, yaitu ada tiga. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis dinamika pertumbuhan penduduk dan penyusutan lahan tebu terhadap produksi pangan tebu di Kecamatan Tarik pada periode 2020 sampai 2030. Kedua, mahasiswa mampu mensimulasikan hubungan antara pertumbuhan penduduk, luas lahan tebu, dan produksi pangan tebu menggunakan pendekatan sistem dinamis. Yang terakhir, mahasiswa mampu memproyeksikan kondisi produksi dan ketersediaan pangan tebu di Kecamatan Tarik berdasarkan hasil simulasi sistem dinamis. Next. Selanjutnya terdapat landasan teori, di mana landasan teori ini ada 6. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk, luas lahan, sistem, kemudian simulasi, simulasi sistem dinamis, dan juga causal log diagram. Next. Selanjutnya di metodologi penelitian terdapat waktu dan tempat di mana melalui riset data jumlah penduduk dan luas lahan wilayah Tarik Sidoarjo selama 5 tahun, mulai dari tahun 2020 sampai 2024 pada website resmi Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia. Nah, metode penelitian ini kita menggunakan metode kuantitatif. Nah, pendekatan ini terlihat dari proses pembuatan model matematis menggunakan software Pensim, dan pada perhitungan validasi perbandingan output real sistem dan simulasi pertumbuhan penduduk dan penyusutan lahan terhadap produksi tebu. Analisis hubungan antara variabel dependen dan independen tersebut untuk menentukan seberapa besar pengaruh dari setiap faktor yang ada pada sistem. Kemudian untuk tahap pengumpulan data itu kita ambil ada 4 data penduduk wilayah Kecamatan Tarik tahun 2020 sampai 2024, ada data spesial dan tata guna lahan wilayah Kecamatan Tarik tahun 2020 sampai 2024, data teknis pertanian tebu wilayah Kecamatan Tarik tahun 2020 sampai 2024, dan yang terakhir ada data ekonomi kelompok tani wilayah Kecamatan Tarik tahun 2020 sampai 2024. Kemudian ada metodologi penelitian, yaitu untuk variabel bebasnya kita menggunakan ada 26, dan untuk variabel terikatnya kita menggunakan ada 17. Next. Ini untuk flowchart sendiri dari untuk alur laporan tugas besarnya kita. Next. Oke, kemudian di sini ada tahap pengumpulan data yang di mana terdapat 3 tabel, yaitu yang pertama ada tabel data jumlah penduduk Kecamatan Tarik tahun 2020 hingga 2024, kemudian ada tabel data luas lahan tebu Kecamatan Tarik tahun 2020 hingga 2024, serta tabel data total produksi tebu Kecamatan Tarik tahun 2020 hingga 2024. Next. Kemudian di sini ada konsep model dari model yang kami gunakan. Di sini ada beberapa subsistem. Yang pertama ada subsistem kependudukan, kemudian ada subsistem lahan, subsistem kapasitas produksi, dan juga subsistem ekonomi petani, yang dimana untuk setiap subsistem ini memiliki sub-subsistem yang merinci dari beberapa faktor yang digunakan pada subsistem tersebut. Next. Oke, kemudian di sini ada model konseptual yang kami gunakan, yakni yang pertama ada causal loop diagram.
Struktur model dinamis industri tebu dan gula ini menggambarkan mekanisme pasar penyeimbang atau balancing loop yang menahan laju konversi lahan akibat tekanan demografi. Alurnya dimulai dari pertumbuhan penduduk yang dipicu kelahiran dan imigrasi yang meningkatkan kebutuhan lahan, pemukiman, dan memperluas lahan terbangun, sehingga mendorong alih fungsi lahan yang menyusutkan luas lahan laju panen tebu. Penurunan lahan ini mengancam total produksi tebu yang produktivitasnya didorong intensifikasi, namun dihambat degradasi tanah, serta menurunkan output utama berupa gula kristal yang juga dipengaruhi oleh faktor rendemen dan kapasitas giring pabrik. Namun, kelangkaan produksi tebu tersebut justru meningkatkan nilai ekonomi, harga tingkat petani, dan keuntungan petani per hektar, yang dimana keuntungan tinggi ini memicu multiplier alih fungsi lahan untuk memberikan efek pengereman atau polaritas negatif terhadap laju konversi lahan, sehingga secara otomatis menciptakan keseimbangan sistem. Next. Nah, di sini merupakan model matematis yang kami gunakan, mulai dari jumlah penduduk, kepadatan penduduk, kebutuhan lahan total, perubahan luas lahan tebu, perubahan luas lahan pemukiman, laju alih fungsi lahan, luas panen tebu, laju panen tebu, produktivitas lahan tebu, total produksi tebu, hingga estimasi kapasitas pasokan bahan baku giling pabrik gula. Next. Oke, kemudian di sini ada lanjutan dari model matematis sebelumnya. Yang pertama kemudian ada produksi gula kristal, harga tebu tingkat pabrik, harga tebu tingkat petani, pendapatan kuartal petani, biaya tebang angkut, biaya saprodi, biaya produksi, pendapatan bersih kelompok tani, akumulasi pendapatan bersih, dan keuntungan petani per hektar. Next. Kemudian ada stock flow diagram. Visualisasi stock flow diagram pada model ini merepresentasikan logika sistematis dari keterkaitan sektor demografi, konversi lahan, dan teknoekonomi industri tebu secara terintegrasi melalui komponen level, flow, dan auxiliary. Struktur utama dikendalikan oleh 4 variabel level, yaitu jumlah penduduk yang berfluktuasi akibat inflow dari laju kelahiran, laju imigrasi masuk, dan outflow dari laju kematian dan laju imigrasi keluar. Lalu luas lahan tebu dan luas lahan pemukiman yang ditebas secara linear, aliran laju alih fungsi lahan tebu sebagai agen pengubah ruang penambahan lahan terbangun. Pada sektor ekonomi terdapat variabel level akumulasi pendapatan bersih kelompok tani tebu yang dipengaruhi oleh aliran pendapatan bersih kelompok tani, di mana seluruh elemen saling terikat oleh garis konektor dari variabel auxiliary penunjang seperti kepadatan penduduk, faktor degradasi kesuburan tanah, kapasitas giling maksimum, pabrik gula mitra, hingga multiplier alih fungsi lahan berdasarkan keuntungan guna mensimulasikan dampak real dinamika populasi dan pasar terhadap total produksi tebu serta total produksi gula kristal sebagai output utama sistem. Kemudian di sini ada formulasi model mulai dari variabel tipe stok hingga variabel tipe konstan. Selanjutnya, ada verifikasi di mana hasil model cek menunjukkan bahwa semua variabel dalam diagram telah terhubung dengan persamaan tanpa ada yang menggantung. Keberhasilan ini ditandai dengan pesan model is okay, yang berarti Vensim dapat memahami interaksi antar variabel untuk menjalankan simulasi tanpa kesalahan sistem. Selain itu, proses unit check menghasilkan pesan unit are okay yang menegaskan bahwa satuan pada setiap variabel sudah konsisten secara sistematis. Konsistensi satuan tersebut sangat penting untuk meminimalisir resiko kesalahan perhitungan yang berakibat fatal. Dengan tidak adanya error pada struktur model maupun satuan, maka model dinyatakan valid dan siap dilanjutkan ke tahap simulasi analisis. Next. Selanjutnya ada validasi di mana validasi variabel jumlah penduduk dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan hasil simulasi yang sangat akurat dan mendekati data aktual di lapangan. Pada tahun 2020, model mencatat akurasi sempurna dengan nilai APE sebesar 0,00%, sedangkan tingkat kesalahan terbesar terjadi pada tahun 2022 dengan nilai 2,08%. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat kesalahan selama periode tersebut menghasilkan nilai MAPE sebesar 1%, berdasarkan kriteria penilaian berlaku nilai MAPE di bawah 10%. Ini mengidentifikasikan bahwa kemampuan model peramalan jumlah penduduk masuk dalam kategori sangat baik dan sangat layak digunakan untuk proyeksi masa depan. Kemudian ada validasi variabel luas lahan tebu dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan hasil simulasi proyeksi yang sangat mendekati kondisi real di lapangan. Pada periode tahun 2020, model mencatat tingkat kesalahan sempurna dengan nilai absolute percent error sebesar 0,00%, sementara deviasi tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 2,56%. Secara keseluruhan, akumulasi dari seluruh pengujian tersebut menghasilkan nilai rata-rata mean absolute percent error sebesar 1%. Berdasarkan parameter penilaian yang digunakan, nilai MAPE yang berada jauh di bawah ambang batas 10% ini membuktikan bahwa kemampuan model peramalan luas lahan tebu masuk dalam kategori sangat baik dan sangat valid untuk perencanaan masa depan. Next.
Kemudian untuk validasi variabel total produksi tebu, validasi variabel total produksi tebu dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tingkat kedekatan yang sangat baik antara hasil simulasi dan data aktual di lapangan. Selisih terkecil dicapai pada tahun 2023 dan 2024 dengan nilai absolute percent error sebesar 0,59%. Sedangkan nilai APE tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 1,53%. Secara keseluruhan, pengujian ini menghasilkan nilai rata-rata mean absolute percent error yang sangat kecil, yaitu sebesar 1% karena nilai MAPE berada jauh di bawah ambang batas 10%. Model sistem dinamis ini dikategorikan sangat baik serta valid digunakan untuk memproyeksikan kapasitas produksi tebu di Kecamatan Tarik. Next. Nah, di sini untuk sensitivitas, yaitu analisis sensitivitas menunjukkan bahwa proyeksi jumlah penduduk di Kecamatan Tarik sangat sensitif terhadap perubahan parameter angka kelahiran kasar dan tingkat imigrasi. Sebagai bukti, variasi parameter sebesar 10% mampu membentuk rentang pita yang cukup besar serta mengubah trajektori jumlah penduduk secara signifikan dari kondisi baseline. Perubahan pada subsistem kependudukan ini nantinya akan berdampak langsung terhadap dinamika kebutuhan lahan pemukiman serta laju alih fungsi lahan tebu rakyat. Maka dari itu, akurasi dan pemutakhiran data grafis jangka panjang sangat krusial karena kesalahan estimasi kecil dapat memengaruhi validitas seluruh sistem model. Selanjutnya, analisis sensitivitas menunjukkan bahwa variabel luas lahan pemukiman sangat dipengaruhi oleh perubahan parameter, efektivitas perlindungan lahan dan kebutuhan lahan per kapita. Penurunan efektivitas perlindungan sebesar 10% terbukti mempercepat laju konversi, sedangkan peningkatan efektivitas dengan persentase yang sama mampu mengendalikan pertumbuhan lahan pemukiman secara lebih lambat dibandingkan baseline. Pita sensitivitas yang terbentuk pada grafik mengkonfirmasi bahwa perubahan kecil pada parameter tersebut dapat memberikan dampak yang jelas dan terukur. Oleh karena itu, temuan ini memperkuat kepentingannya penerapan kebijakan tata ruang sebagai titik intervensi utama dalam mengendalikan alih fungsi yang lahan pertanian di Kecamatan Tarik. Next. Kemudian di sini untuk analisis sensitivitas variabel luas lahan tebu memperlihatkan pola yang berlawanan dengan luas lahan pemukiman karena keduanya terikat dalam mekanisme alih fungsi lahan yang sama. Penurunan efektivitas perlindungan lahan sebesar 10% mempercepat penyusutan lahan tebu, sedangkan peningkatan efektivitas sebesar 10% terbukti mampu mempertahankan luas lahan secara lebih besar dari kondisi baseline. Rentang pita sensitivitas pada grafik menunjukkan bahwa sistem masih memiliki ketahanan yang baik dan belum menunjukkan perilaku ekstrim atau non-linear akibat perubahan parameter tersebut. Meskipun deviasinya relatif kecil dalam jangka pendek, upaya perlindungan preventif tetap krusial karena lahan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi pemukiman sangat sulit dan mahal untuk dikembalikan. Kemudian analisis sensitivitas menunjukkan bahwa variabel akumulasi pendapatan bersih kelompok tani merupakan output yang paling sensitif karena posisinya sebagai hasil akhir dari struktur hubungan multiplikatif berbagai variabel hulu. Akibatnya, peningkatan faktor insentif harga tebu sebesar 10% mampu menaikkan pendapatan secara signifikan, sedangkan penurunan parameter tersebut langsung memperkecil margin keuntungan petani dari kondisi baseline. Lebar pita sensitivitas yang paling besar pada grafik mengonfirmasi tingginya tingkat kerentanan sekaligus responsivitas aspek ekonomi ini terhadap perubahan pasar. Oleh karena itu, kebijakan intervensi seperti stabilitas harga tebu, subsidi, atau pemotongan biaya produksi berpotensi memberikan dampak kesejahteraan yang paling besar dan cepat bagi kelompok tani di Kecamatan Tarik. Next. Kemudian di sini ada analisis software untuk GrabPad sendiri. Hasil simulasi periode 2020 hingga 2030 menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kinerja sistem atau desailing sistem pada sektor hulu dan hilir industri tebu di Kecamatan Tarik yang dipicu oleh proses alih fungsi lahan. Luas lahan pemukiman mengalami pertumbuhan secara linear dan relatif stabil sepanjang periode simulasi, yang menunjukkan bahwa ekspansi kawasan terbangun terus berlangsung tanpa dipengaruhi secara langsung oleh kondisi ekonomi petani tebu. Sebaliknya, jumlah penduduk dan luas lahan tebu memperlihatkan tren penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun, yang mengindikasi semakin berkurangnya kapasitas sumber daya yang mendukung keberlanjutan sektor pertanian. Variabel total produksi tebu menunjukkan dinamika yang paling fluktuatif dengan pola sudden crash pada periode 2020 hingga 2022, diikuti fase pemulihan atau rebound pada 2022 hingga 2024, sebelum kembali mengalami penurunan secara bertahap atau decay hingga akhir periode simulasi. Kondisi tersebut berdampak pada akumulasi pendapatan bersih kelompok tani yang sempat meningkat pada awal simulasi, namun kemudian mengalami penurunan secara berkelanjutan karena pendapatan yang dihasilkan tidak lagi mampu menutupi biaya operasional. Next. Kemudian di sini analisis output software untuk TablePad. Yang pertama yakni luas lahan tebu mengalami penurunan sebesar 16,88% dari 396 hektar pada 2020 menjadi 329,17 hektar. Total produksi tebu turun dari 18.465,1 ton menjadi 1.163,44 ton. Titik terendahnya berada pada 357,13 ton pada tahun 2022 dan pemulihan sementara pada tahun 2023 hingga 2024 sekitar 2.660 ton. Jumlah penduduk menurun dari 69.569 jiwa menjadi 62.917 jiwa.
Luas lahan pemukiman meningkat dari 1.184,50 hektar menjadi 1.251,33 hektar, dan akumulasi pendapatan bersih kelompok tani turun dari 3,12 triliun rupiah menjadi 1,47 triliun rupiah, di mana titik terendahnya berada pada 295,13 miliar rupiah pada tahun 2024. Next. Berikut merupakan analisis dan pembahasan dari pertumbuhan penduduk dan tekanan lahan, yang di mana jumlah penduduk menurun bertahap dari 69.569 jiwa pada 2020 menjadi 66.159 jiwa pada tahun 2025. Kemudian menjadi 62.917 jiwa pada tahun 2030, yang diduga karena menurunnya daya tarik ekonomi sektor tebu atau berkurangnya lapangan kerja dan pendapatan, sehingga mendorong migrasi keluar. Meski penduduk menurun, luas lahan pemukiman tetap naik konsisten, yang menunjukkan kebutuhan lahan tidak hanya didorong jumlah penduduk, tapi juga perkembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Akibatnya, tekanan terhadap lahan pertanian tetap berlangsung dan mendorong alih fungsi lahan tebu secara terus-menerus. Next. Kemudian ada pola alih fungsi lahan dan tren penyusutan. Lahan tebu menyusut dari 396 hektar pada tahun 2020 menjadi 375,15 hektar pada tahun 2024. Kehilangan kurang lebih 20,85 hektar dalam 5 tahun. Sementara lahan pemukiman naik dari 1.184,5 hektar menjadi 1.211,56 hektar pada periode yang sama. Pola ini menunjukkan hubungan berlawanan atau trade-off antara kedua variabel. Sektor pertanian harus bersaing langsung dengan sektor non-pertanian dalam memperoleh uang. Implikasi jangka panjangnya bukan hanya mengurangi mas area, tapi juga membatasi kapasitas produksi, menurunkan potensi pendapatan petani, dan melemahkan kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi wilayah. Kemudian ada penjelasan mengenai volatilitas produksi tebu dan faktor penentunya. Produksi tebu anjlok ekstrim dari 18.465,1 ton pada tahun 2020 menjadi 357,13 ton pada tahun 2022. Turun kurang lebih 98% dalam 2 tahun. Namun modal tetap akurat karena hasil MAPE sebesar 100% dan dengan AP tertinggi hanya 1,53%. Penyebab kolaps bukan penyusutan lahan karena hanya kurang lebih 27 hektar dalam 5 tahun, melainkan jatuhnya produktivitas dasar tebu dari 46 ton per hektar pada tahun 2020 menjadi 0,93 ton per hektar pada tahun 2022, diduga akibat banjir musiman, hama, atau pergeseran waktu tanam. Pemulihan pada tahun 2023 hingga 2024 menjadi produksinya kurang lebih 2.600 ton, belum mengembalikan ke level 2020. Produktivitas dasarnya hanya kurang lebih 14% dari puncaknya. Perubahan struktural ini mengindikasikan pada kondisi lahan, bukan sekadar anomali cuaca sesaat. Periode 2025 hingga 2030 penurunannya kembali terjadi, tapi pola berubah dari sudden rise menjadi gradual decay. Hal ini murni didorong penyusutan lahan kumulatif dari 368,9 hektar menjadi 329,17 hektar, bukan guncangan produktivitas. Kemudian ada kinerja ekonomi tani dan kerentanan struktural. Margin petani tipis karena harga gula sebesar 14,5 juta rupiah per ton, dengan harga di tingkat petani hanya kurang lebih 1.033.000 rupiah per ton setelah dipotong rendemen dan margin pengepul. Biaya produksi meliputi saprodi dan juga terbang angkut bersifat semi tetap, sehingga saat produksi turun biaya tetap tinggi, sehingga margin makin tertekan. Akumulasi pendapatan bersih kelompok tani menunjukkan 3 fase utama selama periode simulasi, yaitu untuk fase pertama pada tahun 2020 hingga 2021 ditandai dengan peningkatan pendapatan dari 3,13 triliun menjadi 3,68 rupiah triliun seiring masih tingginya produksi tebu. Fase kedua pada tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan penurunan yang sangat tajam hingga mencapai titik terendah sebesar 295,13 miliar rupiah akibat anjloknya produksi. Sementara biaya usaha tetap harus ditanggung. Fase ketiga pada tahun 2025 hingga 2030 pemulihan sementara hingga 2,74 triliun rupiah pada tahun 2025, namun kemudian kembali menurun menjadi 1,47 triliun rupiah pada tahun 2030 akibat penyusutan lahan tebu yang membatasi kapasitas produksi secara berkelanjutan. Risiko reinforcing load sangat berbahaya, di mana profitabilitas rendah, petani cenderung melepas lahan, kemudian basis produksi masih makin kecil, yang menyebabkan pendapatan makin tertekan, dan seterusnya. Insentif harga tebu atau faktor sensitivitas tertinggi jadi titik intervensi paling cepat berdampak untuk memutus loop ini. Kemudian ada fishbone diagram, di mana fishbone ini menggambarkan faktor-faktor yang menyebabkan kondisi ketersediaan kebutuhan dan produksi pangan tebu di Kecamatan Tari yang disebabkan oleh material, metode, people, lingkungan, mesin, dan juga measurement. Di mana di masing-masing faktor itu terdapat beberapa variabel yang digunakan kami untuk melakukan simulasi. Oke, selanjutnya ada usulan perbaikan untuk skenario 1 itu meningkatkan parameter efektivitas pertamanan
pertamanan lahan dari baseline 0,21 atau 21% menjadi minimal 0,50 atau 50%, merepresentasikan kebijakan perlindungan lahan yang lebih tegas dan komprehensif. Nah, dampak simulasi itu peningkatan ke 50% mengurangi laju alih fungsi lahan tebu hampir separuhnya, sehingga sisa lahan tebu di akhir proyeksi jauh lebih besar dibanding skenario baseline. Nah, analisis sensitivitas mengonfirmasi parameter ini paling berpengaruh terhadap output luas lahan tebu. Untuk mekanis implementasinya itu penetapan kawasan lahan pertanian berkelanjutan yang mengikat secara hukum, yaitu UU No 41 2009, disinsentif fiskal atau kenaikan NJOP atau PBB bagi lahan yang dikonversi tanpa izin, sanksi administratif tegas, pemantauan berbasis citra satelit atau GIS, serta insentif positif bagi petani yang mempertahankan lahan. Next. Untuk usulan perbaikan skenario 2, mengaktifkan program intensifikasi tebu dari baseline 0 menjadi 0,10 sampai 0,20, sekaligus menurunkan faktor degradasi kesuburan tanah dari 0,10 menjadi 0,05. Untuk dampak simulasi itu, kombinasi ini menghasilkan produktivitas efektif sebesar 1,045 kali baseline, serta tambahan produksi yaitu 550 sampai 600 ton per tahun, atau tambah pendapatan kotor kelompok tani sekitar 568 sampai 620 juta per tahun. Untuk mekanisme implementasi, distribusi bibit tebu unggul yang adaptif atau toleran banjir atau keringan, subsidi pupuk organik dan anorganik berimbang, pengembangan irigasi mikro yang adaptif terhadap variasi curah hujan, pembentukan tim penyuluhan pertanian lapangan khusus tebu, serta sistem peringatan dini berbasis data iklim atau sensor untuk antisipasi resiko agronomis. Next. Untuk selanjutnya, skenario 2 ini meningkatkan faktor insentif harga tebu dari baseline 1,0 menjadi 1,10 sampai 1,15. Untuk dampak simulasi kenaikan 10% membuat harga di tingkat petani naik dari 1.033.125 per ton menjadi 1.136.438 per ton, menghasilkan tambah pendapatan kotor yaitu 269 juta per tahun pada volume produksi normal. Analisis sensitivitas menunjukkan variabel ini memberikan return ekonomi paling cepat dan terukur dibanding dua skenario lainnya. Untuk mekanisme implementasi, penetapan harga pembelian petani minimum secara regulatori, pembentukan koperasi petani tebu untuk negosiasi harga kolektif, skema contact farming dengan pabrik gula, kemudian subsidi input pertanian yang ditargetkan, serta pengembangan asuransi pertanian tebu sebagai jaring pengaman risiko bencana atau iklim. Next. Di sini terdapat kesimpulan dan saran, di mana untuk kesimpulan yang pertama, pertumbuhan penduduk pada periode 2020 sampai 2024 mendorong kebutuhan lahan pemukiman yang terus meningkat, sehingga lahan tebu menyusut dari 396 hektar ke 329,17 hektar. Menariknya, meski tren penduduk sendiri menurun pada periode proyeksi 2020 sampai 2030, penyusutan lahan tetap berkelanjut karena pertumbuhan lahan pemukiman bersifat linear dan didorong kebutuhan infrastruktur, bukan murni jumlah penduduk. Nomor 2 itu pendekatan sistem dinamis mampu mensimulasikan hubungan antara pertumbuhan penduduk, luas lahan tebu, dan produksi pangan tebu dengan baik. Model yang dibangun dinyatakan valid dengan nilai MAP sebesar 1% pada variabel jumlah penduduk, luas lahan tebu, dan total produksi tebu. Yang terakhir, proyeksi hingga 2030 menunjukkan proyeksi dan pendapatan petani terus menurun dengan dua fase masalah berbeda. Fase 2020 sampai 2024 didominasi guncangan produktivitas episodik, sedangkan fase 2025 sampai 30 didominasi penyusutan lahan yang bersifat struktural dan kumulatif. Akumulasi pendapatan bersih kelompok tani turun hingga 1,47 triliun pada 2030, sehingga diperlukan kebijakan terintegrasi berupa perlindungan lahan, program intensifikasi produktivitas, dan penguatan insentif harga tebu agar berkelanjut produksi pangan tebu di Kecamatan Tarik dapat dipertahankan. Untuk saran sendiri, yang pertama, ada pemerintahan daerah perlu memperkuat perlindungan lahan pertanian tebu untuk mengendalikan alih fungsi lahan di Kecamatan Tarik. Pertanian perlu meningkatkan produktivitas tebu melalui penerapan teknik budidaya yang lebih baik agar produksi tetap terjaga meskipun luas lahan berkurang. Yang terakhir, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan periode simulasi yang lebih panjang dan menambahkan variabel lain agar hasil penelitian lebih konvenfensif. Oke, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami untuk tugas besar mata kuliah simulasi komputer. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.